Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama lengkap saya Antonius Jimirilius Manehat dengan NPM 33220053. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS Ekologi Hewan. Yang pertama, pengertian ekologi hewan. Apa itu ekologi? Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Lalu apa itu ekologi hewan? Jadi ekologi hewan merupakan ilmu yang mempelajari interaksi hewan atau segala tingkah laku hewan dengan lingkungan di sekelilingnya. Penting tidak sih mempelajari ekologi hewan? Jadi ekologi hewan itu sangat penting karena secara tidak langsung berkaitan dengan keseimbangan ekosistem dan eksistensi atau keberlangsungan hidup makhluk hidup hewan di dalam alam. Yang kedua, secara sistem taksonomi, manusia juga termasuk di dalam kingdom Animalia, kelas Mamalia, sehingga ketika mempelajari hewan secara tidak langsung mempelajari pola interaksi manusia dengan lingkungan. Yang berikut, ruang lingkup ekologi. Di sini ada beberapa ruang lingkup ekologi. Yang pertama, individu. Jadi individu merupakan satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Yang kedua, populasi. Populasi adalah suatu kelompok dari individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Yang berikut, komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya pada suatu tempat dan waktu yang tertentu. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem adalah suatu kondisi terjadinya hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Yang kelima, biosfer. Biosfer merupakan tingkat organisasi biologi yang paling besar. Di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di bumi. Yang keenam, lanskap. Ekologi lanskap fokus terhadap faktor yang mengendalikan pertukaran energi, materi, dan organisme dalam suatu ekosistem. Lalu, apa manfaat ekologi itu sendiri? Di sini ada beberapa manfaat ekologi. Yang pertama, kita dapat mengenal keanekaragaman hayati. Yang kedua, mengenal perilaku makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui peran manusia terhadap lingkungan. Yang keempat, pemetaan konsumsi pangan. Yang berikut, solusi masalah pertanian. Yang terakhir, solusi dalam masalah kesehatan. Ada istilah lain pula dalam ekologi, yaitu biotik dan abiotik. Pada perbedaannya, abiotik itu contohnya interaksi hewan dengan salah satu faktor abiotik, yaitu suhu. Yang pertama, hewan endotren. Disebut juga hewan berdarah panas karena dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri dan suhu tubuhnya tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan di sekitarnya. Salah satu contohnya kelompok Aves dan Mamalia. Yang kedua, hewan eksoterm. Disebut juga hewan berdarah dingin, tidak dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri dan suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan di sekitarnya. Contohnya
kelompok ikan, amfibi, reptil, dan invertebrata. Yang pertama, faktor pembatas. Jadi pada intinya setiap makhluk hidup memiliki faktor pembatas tertentu yang mempengaruhi sekaligus menentukan keberlangsungan hidupnya. Salah satu contohnya, manusia memiliki faktor pembatas berupa suhu, di mana manusia hanya bisa hidup pada suhu minus 10 derajat Celcius pada daerah kutub dan 50 derajat Celcius pada daerah gurun. Jika di bawah minus 10 derajat Celcius atau di atas 50 derajat Celcius, maka tidak dapat bertahan hidup. Dan demikian pula untuk hewan yang lain. Yang berikut, kisaran toleransi dan faktor pembatas. Di sini ada 3 faktor pembatas, yaitu hukum minimum Levy, hukum toleransi Selford, dan yang ketiga konsep gabungan faktor pembatas. Yang pertama, hukum minimum Levy. Hal yang paling mendasari hukum minimum Levy adalah yang pertama, pada keadaan yang kritis, bahan-bahan pendukung kehidupan suatu organisme yang tersedia dalam jumlah minimum bertindak sebagai faktor pembatas. Yang kedua, dalam menguraikan hukum minimum Levy, Van Dijk pada tahun 1980 menyebutkan hukum tersebut dapat dinyatakan secara ekologik yang lebih luas. Yang kedua, hukum minimum Levy merupakan suatu alat konseptual utama bagi para ahli ekologi fisiologi. Hukum minimum Levy dapat dinyatakan sebagai berikut. Agihan suatu spesies akan terkendalikan oleh faktor lingkungan dengan kisaran adaptasi yang paling sempit. Yang ketiga, hukum toleransi Selford. Dengan mengetahui kisaran toleransi suatu organisme, dapat diketahui keberadaan dan penyebaran distribusi organisme tersebut. Suatu makhluk memiliki minimum dan maksimum ekologi, yaitu satu kisaran yang disebut batas-batas toleransi. Kegagalan suatu organisme dalam mempertahankan hidupnya dapat ditentukan oleh kekurangan atau kelebihan kuantitatif dan kualitatif beberapa faktor yang mendekati batas toleransi. Batas-batas toleransi tersebut kadangkala sukar untuk ditentukan, misalnya untuk suhu rendah, makhluk mungkin berubah menjadi tidak aktif atau bersifat tidur atau dalam keadaan sedang hibernasi. Miller pada tahun 1982 menyebutkan bahwa ada 2 tipe faktor pembatas yang dapat mengatur pertumbuhan populasi dan besarnya populasi. Yang pertama, faktor pembatas intrinsik yang terjadi dalam populasi sendiri, dan yang kedua, faktor pembatas ekstrinsik yang terjadi di luar populasi sendiri. Yang berikut, dalam Odum 1971 dan Odum 1983 dituliskan beberapa faktor fisik dan faktor kimiawi yang dianggap penting oleh para ahli ekologi. Yang pertama, suhu, cahaya, air, curah hujan, lengas, gas atmosfer, garam biogenik, arus dan tekanan, serta tanah. Kedua, respon dasar hewan, adaptasi struktur dan fungsi pola perilaku hewan. Hewan dapat
beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dengan cara memodifikasi struktur, fungsi, dan pola perilaku mereka. Yang pertama, adaptasi perilaku. Hewan melakukan tindakan untuk bertahan hidup, seperti cara bergerak, berkomunikasi, dan kapan aktif atau tidur. Contoh adaptasi perilaku adalah mencari aman untuk mengurangi beban panas. Yang kedua, adaptasi natural. Hewan memodifikasi anatomi tubuhnya seperti ketajaman paruh, warna bulu, bintang, hitam, dan sisi kreatif. Yang berikut, adaptasi fisiologi. Hewan memodifikasi fisiologi tubuhnya berfungsi untuk membantu hewan bertahan hidup di berbagai kondisi dan perubahan lingkungan. Contoh adaptasi hewan yang paling terlihat adalah pada hewan yang tinggal di lingkungan ekstrim. Berikut, perilaku hewan merupakan respon terhadap sekitarnya. Respon tersebut berbeda-beda karena setiap individu memiliki kemampuan berbeda-beda dalam menanggapi. A. Adaptasi. Adaptasi adalah cara organisme dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Organisme yang bisa beradaptasi terhadap lingkungannya mampu untuk memperoleh air, udara, dan nutrisi, serta cahaya. Adaptasi juga memiliki fungsi untuk bertahan hidup dalam berbagai kondisi dan perubahan lingkungan, sehingga hewan tidak mati dan tetap dapat mempertahankan eksistensi spesiesnya. Salah satu contohnya, bunglon mengubah warna kulitnya menyerupai warna pada tempat yang dihinggapi. Ada beberapa macam adaptasi. Pertama, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang dapat menyebabkan adanya penyesuaian pada alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Yang kedua, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian pada organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan organisme tubuh. B. Respon dan adaptasi perilaku. Perilaku hewan merupakan aktivitas terarah berupa respon terhadap kondisi dan sumber daya lingkungan. Perilaku pada hewan rendah seluruhnya ditentukan secara genetik, bersifat khas, terjadi secara otomatis. Sedangkan pada hewan tinggi banyak mengandung komponen yang tidak bersifat herediter, melainkan proses belajar yang dipengaruhi faktor lingkungan. Pada indikator mata berupa taktis atau refleks. Pada serangga berupa insting. Pada manusia ditentukan oleh komponen belajar dan menalar. Yang ketiga, habitat perairan dan daratan. Yang pertama, habitat perairan. Habitat perairan merupakan lingkungan yang dihuni oleh makhluk hidup di dalam air, seperti kolam, danau, laut, dan sungai. Habitat perairan juga dikenal sebagai habitat akuatik. Habitat perairan meliputi semua wilayah yang terendam air, baik air tawar maupun air asin. Jenis-jenis habitat perairan. Habitat perairan adalah lingkungan yang dihuni oleh makhluk hidup di dalam
seperti kolam, danau, laut, dan sungai. Contoh organisme di habitat perairan: yang pertama ikan, yang kedua mamalia laut, yang ketiga tumbuhan air, dan terakhir invertebrata. Yang berikut habitat darat. Habitat daratan meliputi semua wilayah yang tidak terendam air, seperti hutan, padang rumput, gurun, dan pegunungan. Jenis-jenis habitat daratan: yang pertama hutan, meliputi hutan hujan, hutan gugur, dan hutan peningkat. Yang berikut padang rumput, sabana, stepa, padang rumput. Yang berikut gurun, gurun pasir, gurun batu. Yang ketiga pegunungan, pegunungan tinggi, dan pegunungan rendah. Yang keempat, klasifikasi habitat dalam waktu dan ruang. Pertama, pengertian. Yang pertama, habitat merupakan tempat tinggal organisme yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk bertahan dan berkembang biak. Yang kedua, ruang ekologi. Peran dan posisi suatu spesies dalam ekosistem termasuk sumber daya yang digunakan, interaksi dengan spesies lain, dan kondisi lingkungan yang dibutuhkan. Berikut klasifikasi habitat. Membagi habitat berdasarkan karakteristik fisik, kimia, dan biologisnya. Berikut klasifikasi habitat dalam waktu. Suksesi ekologi merupakan perubahan bertahap dalam komunitas organisme di suatu habitat seiring waktu. Yang kedua, suksesi primer dimulai di area yang belum pernah dihidupi sebelumnya, misalnya batuan, hutan. Yang ketiga, suksesi sekunder. Ini dimulai di area yang telah terganggu, misalnya kebakaran hutan. Contohnya, hutan hujan tropis mengalami perubahan musim dalam ketersediaan air dan cahaya matahari yang mempengaruhi komposisi spesies. Yang berikut klasifikasi habitat dalam ruang. Yang pertama, skala spasial. Ini ukuran dan luas area yang dikembangkan. Yang kedua, habitat mikro, merupakan area kecil dengan kondisi lingkungan yang unik, misalnya kawah batu atau rongga pohon. Yang ketiga, habitat meso, merupakan area yang lebih besar dengan kondisi lingkungan yang relatif seragam, misalnya padang rumput dan hutan. Berikut habitat makro, area yang sangat luas dengan kondisi lingkungan yang beragam, misalnya benua atau lautan. Salah satu contohnya terumbu karang merupakan habitat makro yang terdiri dari berbagai habitat mikro seperti celah karang dan alek. Yang berikut, ruang ekologi. Yang pertama, ruang fundamental merupakan rentang kondisi lingkungan yang memungkinkan suatu spesies untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Yang kedua, ruang realisasi merupakan rentang kondisi lingkungan yang sebenarnya digunakan oleh suatu spesies dalam ekosistem. Yang keempat, kompetisi merupakan interaksi antara spesies yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya
negeri memiliki relung fundamental yang luas, tetapi relung realisasinya dibatasi oleh persaingan dengan spesies burung kolibri lain. Nah, berikut pentingnya klasifikasi habitat dalam dan relung ekologi. Yang pertama, konservasi dan keragaman hayati merupakan salah satu cara untuk memahami dan interaksi spesies untuk melindungi habitat dan spesies yang terancam. Yang kedua, manajemen ekosistem merupakan salah satu cara untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem. Yang terakhir, pengembangan berkelanjutan meminimalkan dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.